Nah, jadi aplikasi dari transformasi Laplace selain untuk rangkaian listrik yang kita udah lihat recordingnya juga minggu lalu, aplikasi transformasi Laplace yang paling umum juga digunakan untuk menyelesaikan transfer function, istilahnya fungsi transfer dari sistem. Yang rangkaian listrik juga bisa dimodelkan transfer functionnya dengan transformasi Laplace ya. Lalu kita juga akan belajar malam ini soal state variable. Ini satu model yang khusus bagaimana memodelkan sistem sebagai konfigurasi matriks ya yang akhirnya memang bisa menghubungkan input ke outputnya juga dari sistem kita atau rangkaian listrik kita. Cuma state variable itu nanti kalau kita lihat strukturnya ya sebenarnya cukup khusus karena memperlihatkan juga sinyal atau apa yang terjadi di tengah-tengah sistem itu dengan variabel tertentu ya. Makanya dibilangnya state variable ya karena ada state dari sistem atau rangkaian listrik kita yang kalau state-nya berubah dia akan mengubah dari input ke outputnya gitu ya. Kita pelan-pelan mulai ya dari buku Alexander Sadiku yang kita pakai. Kita di bab 16.4 ya soal transfer function. Nah, di bagian ini Sadiku dengan cukup ringkas ya memperkenalkan apa itu transfer function. Transfer function itu konsep di signal processing yang menghubungkan antara output biasanya notasinya YS ya, fungsi S karena Laplace transform terhadap input XS. Jadi secara sederhana eh, seperti ini ya persamaannya 16-15 ini HS sama dengan YS output dibagi input XS ya. Dan kita lihat di bab 15 yang lalu bahwa kalau ada sistem di time domain dikonvolusi dengan input, kalau di frekuensi domain jadi perkalian ya. Jadi ini sistemnya HS kalau dikali XS inputnya menghasilkan YS outputnya. Nah, apanya yang menjadi output dan menjadi input bisa dengan apa beberapa variasi juga kita tentukan ya. Misalnya kalau kita melihat sistem HS itu sebagai apa tegangan output dibagi tegangan input, maka kita punya persamaan transfer function yang voltage gain ya karena inputnya tegangan tertentu keluarnya punya gain tertentu jadi tegangan output ya, atau bisa juga current gain ya kalau arus output dibagi arus input, atau impedance kalau tegangan dibagi arus, atau admittance ya kalau arus dibagi tegangan. Jadi ini YS sama XS-nya bisa macam-macam kita kita modelkan ya berdasarkan kebutuhan kita. Tapi secara umum transfer functionnya berlaku ya karena apa bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga ya bahwa di sini dengan agak khusus Sadiku itu memperlihatkannya ini konsepnya nanti jadi penting buat sinyal sistem ya bahwa kalau YS sama dengan HS dikali XS. Lalu kalau inputnya kita pasang delta ya, delta T ya di time domain. Di frekuensi domain itu fungsi delta ini jadi satu ya. Karena kalau kita lihat misalnya di yang lalu ini tabel ini ya yang Bapak Ibu harus bawa juga kalau di UAS. Ini di chapter 15 buku Alexander Sadiku yang kita pakai. Kita lihat delta T ini satu nih di frekuensi domain ya. Jadi eh, fungsi delta itu sangat khusus ya. Makanya definisinya kadang aneh ya. Di integral dari minus tak hingga sampai tak hingga besarnya satu. Karena kita mau bahwa di frekuensi domain dia punya power satu begitu ya. Nah, jadi kalau XS-nya satu tiba-tiba YS-nya ini HS kali satu ya. Ini sesuatu yang sangat khusus nih. Dimana kalau kita transform balik ke time domain YT sama dengan HT ya. Sehingga output dari sistem kalau kita masukkan fungsi delta adalah menjadi HT yang kita sebut dengan impulse response ya, respons dari sistem kalau diberikan input delta impulse begitu ya. Nah, sehingga HT ini disebut impulse response ya, itu adalah sesuatu yang unik karena dari impulse response ini kita bisa menghitung semua output kalau diketahui inputnya. Ya karena apa?
impulse response ini mengkarakterisasi sistem kita sehingga dengan demikian kalau kita tahu karakter sistem kita, kita bisa menghitung semua output yang mungkin kalau inputnya ada ya. Karena kalau HS-nya kita ketahuan, inputnya kita masukkan sesuatu yang lain, kita tinggal kalikan dengan HS di frekuensi domain, terus kita punya outputnya YS gitu. Ya. Nah itu konsep yang mudah-mudahan melekat terus ya di apa pemahaman Bapak Ibu karena dibawa ke beberapa mata kuliah lain yang selanjutnya. Nah ini kita coba lihat contoh soal ya. Jadi soalnya gimana sih kalau kita mau pecahin transfer function pakai Laplace transform gitu ya. Ini contoh soalnya sederhana ya. Ada sistem linier, eh, outputnya YT sebenarnya 10 pangkat 10 kali E pangkat minus T cos 4 T UT. Sedangkan inputnya XT sama dengan E pangkat minus T UT ya. Lalu kita bisa cocokkan di tabel kita ya. Kalau E pangkat minus AT ini jadi seper S plus A ya. Sehingga yang E pangkat minus T ini jadi satu per S plus satu ya. Karena kan ini E pangkat minus satu T ya. Jadi yang di bawah ini adalah A-nya ini satu gitu ya. Lalu YS-nya, nah YS-nya agak lebih complicated ya karena ada cos 4T-nya. Sedangkan kalau kita lihat di tabel cos 4T itu Laplace transformnya seperti ini ya. S dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti ini apa? Omeganya ini yang deket T ini menjadi bagian yang kuadrat di bawah ini ya. Jadi ini ada 4T, berarti ini ada 4 kuadrat nih di bawah sini. Sedangkan kita juga ada E pangkat minus T-nya, sehingga S-nya bukan cuma S ya, tapi S plus satu nih. Karena ada E pangkat minus T-nya itu adalah properti time shift ya. Karena kalau kita T-nya kita shifting ya, T minus A, maka di frekuensi domain muncul E pangkat minus A-nya, A-nya satu kebetulan kita ya. Jadi E pangkat apa? Oh sorry, kalau di apa ini time domain yang kita shift ya. Eh, oh, kalau kita lihat di time domainnya E pangkat minus, jadi di time domainnya ada ini ya E pangkat minus AT. Ini berarti frekuensi shift di frekuensi domainnya yang S tambah A ya, sedangkan A-nya adalah satu ya. Jadi ini S-nya ada S tambah satu nih di sini. Kalau 10 konstanta tinggal masuk aja ya. Jadi ada 10 terus S-nya jadi S pangkat S tambah satu karena ada E pangkat minus T ini. Terus di bawahnya kan harusnya S kuadrat tambah 4 kuadrat ya bentuk dari cos 4T ini. Tapi karena ada E pangkat minus T jadi S-nya jadi S tambah satu kuadrat gitu ya. Sehingga YS-nya dapat bentuk yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau ujian sering-seringlah nyobain soal ya dan lihat tabel itu ya supaya kalau ada bentuk-bentuk yang khusus bisa nyocokin terus cari bentukannya ya karena bahkan si Alexander Sadiku ngerjain soal kayak gini dia langsung oh pokoknya itu ada di tabel terus dia langsung lompat aja gitu ya. Bapak Ibu tidak diharapkan menghitung integral transformasi Laplace-nya gitu karena kalau ada fungsi udah sekali diturunin ya udah ya apa Laplace transformnya pasti seperti itu ya. Nah lalu yang dicari adalah transfer functionnya ya. Jadi HS, YS bagi XS, tinggal ini YS dibagi XS ya. Terus dibereskan ya. Ini S plus satu kuadratnya dikerjain. Yang di bagian bawah juga. Sehingga kita dapat HS-nya ada bentuk yang apa? Ada bagian atasnya 10S kuadrat bisa dibagi sama S kuadrat yang di bawah ya. Sehingga 10-nya keluar. Dikurang kalau sisanya kita beresin dapat bentuk yang seperti ini ya. Nah, yang 10 ini kalau kita cocokin, kalau kita mau balikin ke time domain ya, eh, satu ini adalah delta T. Jadi kalau 10 ya 10 delta T begitu ya dari tabel sehingga bagian depannya ini 10 delta T ya. Minus 40 ini konstanta. Nah, bentuk yang seperti ini ya, eh, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat ini sinus nih ya. Dan apa omeganya adalah 4 berarti ini sinus 4T ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk yang sinus itu omega per S kuadrat tambah omega kuadrat ya bentuknya kayak gitu.
Sedangkan juga ada S plus satu ya di sini, sehingga S plus satunya ini jadi bentuk frekuensi shift, jadi ada E pangkat minus T-nya di sini. Lalu bentukan yang omega per S kuadrat tambah omega kuadrat itu jadi sin 4T, konstantanya ada di depan, lalu selalu ada UT di belakangnya karena Laplace transform kita itu selalu mulai dari nol sampai tak hingga ya. Yang di bawah nol kita anggap nggak ada gitu ya. Jadi ada UT-nya di sini. Ya, jadi ini apa yang UT-nya itu diasumsikan selalu ada ya. Makanya solusinya juga seperti itu. Nah, ini ada soal latihan ya. Kalau Bapak Ibu mau latihan bisa cobain ini, terus nanti ini ada jawabannya ya. Terus coba lihat ya apakah bisa sampai kepada jawabannya itu. Kita coba lihat example berikutnya ya, example 16,8. Nah, yang ini tuh lebih mungkin sedikit lebih tricky ya. Jadi ada rangkaiannya sekarang ya. Kelihatan seperti ini, ada induktor, ada resistornya dua ya, terus ada kapasitor ya. Masing-masing udah ditransform ke frekuensi domain ya. Jadi induktornya ini S, kapasitornya seperdua S ya, terus resistornya 2 ohm sama 4 ohm ya. Terus ditanya cari transfer functionnya, dan transfer functionnya itu adalah tegangan output ya V0S di sebelah sini dibagi arus input ya. Arus input adalah yang ini ya I0 fungsi S gitu ya. Nah, jadi dengan current division ya. Nah, ini Alexander Sadiku tuh agak lompat ya karena Bapak Ibu lihat pakai current division ini menghasilkan I2 sama dengan eh, persamaan terus ada I0-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya pakai analisis arus ya. Jadi eh, I0 sama dengan I1 tambah I2 gitu ya. Tapi kan apa? Berarti eh, I1-nya ini bisa ditulis juga dalam eh, I0 dan I2 ya, karena kan I0-nya sama dengan I1 tambah I2 gitu ya. Sehingga I1-nya dihilangin, kalau I1-nya dihilangin ya nanti Bapak Ibu bisa bisa coba ya. Tinggal I2 sama I0 doang, terus kalau disusun-susun persamaannya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ini ya apa eh, pakai analisis Kirchhoff gitu ya, pakai current division, terus nanti bisa dapat bentuk yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi terus perlu persamaan yang lain ya. V0 ini adalah resistor ini 2 dikali I2 begitu ya. Jadi I2-nya masuk sini dikali 2 ya. Sehingga 2 kali I2, I2-nya dimasukin, I2-nya adalah ini ya. Sehingga 2 dikali persamaan yang di atas ini ya. Sehingga kita mendapatkan karena ini udah bentuknya V0, maka V0S dibagi I0S ya. Tinggal ini I0-nya hilang, dicoret ya. Terus kita dapat bentukan yang seperti ini ya. Jadi ini cukup cepat ya analisisnya karena dari rangkaian listrik terus mencari transfer fungsinya bentuknya kebetulan bisa cukup cepat didapatkan yaitu V0S dibagi I0S ini ya. Terus kita dapat di dalam transformasi Laplace ya transfer functionnya ya. Nah, tapi bisa juga pakai ladder method ya. Ini di bagian awal tadi eh, Alexander Sadiku bilang juga ya, ladder method itu caranya adalah mengasumsikan bahwa outputnya itu entah kalau tegangan 1 volt, kalau arus 1 ampere ya. Lalu dari output yang kita asumsikan itu kita hitung balik ke arah inputnya. Karena kan toh nanti eh, apa bentukan-bentukan ini adalah output dibagi input ya. Jadi nanti dibagi satu juga ya. Sehingga apa bentukannya kan semacam saling menghilangkan ya kalau dibagi. Jadi kalau kita misalin di awalnya satu ya nggak apa-apa, kita pakai itu sebagai bantuan untuk menghitung gitu ya. Nah, ladder method itu seperti itu. Terus ini dipakai ya ladder methodnya, V outputnya ini diasumsikan 1 volt begitu ya, sehingga I2-nya bisa kita hitung adalah V0
fenolnya satu ya, satu dibagi 2 ohm gitu ya, sehingga I2-nya setengah setengah ampere gitu ya. Nah, dari situ dihitung balik ya ke arah inputnya ya, karena apa, tegangan yang jadi setelah ininya apa, I2-nya setengah ampere, maka kita bisa hitung apa, tegangannya adalah ini setengah dikali apa, setengah S ditambah fenol ya, ditambah 2 ya. Jadi apa, perhitungan mundurnya karena I2-nya udah dapet ya, kita bisa hitung hitung mundur. Lalu di sini ada V1. V1 itu di bagiannya ini ya. V1 adalah I2 dikali ini 2 tambah setengah S ya. Jadi duanya kan adalah tegangan yang ini, sedangkan yang ini kan seperdua S ya kapasitornya ya. Sehingga kalau kita hitung I2-nya kita masukin setengah, kita dapat 1 tambah 1/4 S ya. Terus kita bisa sederhanakan jadi semacam itu ya. Lalu kita bisa hitung mundur sehingga I1-nya ini adalah V1 ya, tegangan di sini dibagi eh, S tambah 4 ya, karena kan impedansinya yang V1 ini yang dilewati oleh I1 adalah S tambah 4 gitu ya, sehingga kita dapat I1-nya V1 dibagi S tambah 4, sedangkan V1-nya adalah ini ya, terus V1-nya dimasukin sehingga kita dapat bentukan I1-nya. Ya, lalu dari ada I1 terus ada I2 ya, kita bisa hitung I0-nya ya, karena kita hitung mundur. Lalu I0-nya ini kita masukin ya, I2-nya setengah, I1-nya yang ini. Kalau kita bereskan persamaannya jadi seperti ini. Sehingga HS-nya adalah V0 dibagi I0. Sedangkan V0-nya tadi kita asumsikan satu di sini. Sehingga ini satu dibagi I0. I0-nya kita udah hitung yang ini ya. Sehingga kita dapat bentukannya seperti ini ya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan yang atas ini sama gitu. Jadi ada dua cara menyelesaikan dari rangkaian listrik menjadi transfer functionnya ya. Terus kalau transfer functionnya di frekuensi domain, kita mau rubah ke time domain tinggal lihat tabel itu tadi ya. Nah, jadi sebenarnya eh, dengan kata lain ya, transformasi Laplace itu kita pakai untuk diterapkan kepada rangkaian listrik yang biasa ya. Hukum Kirchhoff, either apa, penjumlahan arus di node itu harus seimbang atau pakai loop tegangan begitu ya. Tapi kita menghitungnya selalu di dalam domain transformasi Laplace ya. Kapasitornya kita rubah ke domain S, induktornya kita rubah ke domain S, lalu kita hitung seolah-olah itu impedansi seperti resistansi biasa ya. Lalu kita pecahkan aljabarnya ya. Jadi karena udah jadi aljabar ya udah jadi enak, biasanya tinggal persamaan polinomial ya atau kuadratis, ada pembilangnya, ada penyebutnya di dalam S. Kalau kita beres-beresin nanti kita bisa dapat bentuk-bentuk yang kayak di tabel, sehingga kita bisa balikin juga ke time domain kalau kita butuhkan gitu. Kalau kita nggak punya transformasi Laplace, kita terpaksa menghitungnya dalam bentuk-bentuk persamaan diferensial ya, itu sangat tidak menyenangkan ya, sehingga transformasi Laplace ini membuat apa, semacam shortcut ya untuk kita tuh bisa menghitung dengan lebih enak ya. Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Masih aman Bapak Ibu yang monitor? Kalau nanti bingung coba lihat lagi, baca buku Alexander Sadikunya pelan-pelan ya, nyobain contoh-contoh soalnya ya. eh Memang di apa, kuliah yang ini kebetulan RPS-nya yang nulis Pak Gracio, nggak ada apa, eh semacam soal-soal latihan yang harus dikumpulkan ya. Tapi Bapak Ibu supaya bisa ngerjain soal UAS-nya nanti,
berusahalah berlatih sendiri ya dengan contoh-contoh soal itu yang ada, terus coba-cobain problem yang ada di belakang ya, yang saya tulis di Learn itu beberapa problem menarik, coba dicobain ya, terus coba diperiksa apakah benar gitu ya, habis dikerjain minggu ini, minggu depan coba dicek ya, masih sama nggak gitu ya. Kalau kalau ternyata jawabannya berubah berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Either yang minggu lalu atau yang minggu ini yang salah gitu ya. Jadi coba latihan ya. Nanti pas udah UAS saya kasih kuis singkat ya, mungkin pilihan ganda atau benar salah ya, yang berusaha supaya Bapak Ibu ingat lagi prinsip-prinsip dan teorinya ya, supaya kalau menghadapi UAS nanti nggak, kalau Bapak Ibu sama sekali nggak belajar nanti murni blank ya, paling nggak kalau habis ngerjain kuis nggak terlalu blank ya, tapi kalau mau berhasil UAS tetap perlu latihan soal sih ya. Dan Bapak Ibu kan udah dewasa ya, jadi dianggap bisa mengatur diri untuk latihan soal ya. Nah, kita coba masuk ke bagian 16.5 ya. Ini bagian kedua dari materi kita malam ini ya, soal state variables. Nah, state variables ini juga cukup penting karena sering muncul juga ya di tempat lain, tapi di buku Alexander Sadiku ini dia cukup ini ya, cukup ringkas ya, nggak bertele-tele. Karena yang penting kenalan aja. Cuman buat yang baru pernah kenalan pertama kali mungkin agak sedikit kaget karena ini bentuknya nggak pernah lihat di mana-mana ya. Jadi mungkin sebagai perkenalan ya termasuk ngapalin bentuknya ya. Eh, si Alexander Sadiku bilang bahwa state variable ini adalah cara supaya kita bisa menganalisis sistem yang bukan cuma satu input satu output ya. Jadi multiple input multiple output, terus kita bisa input outputnya berapa aja, kita bisa modelkan dengan state variable gitu ya, cara cara Alexander Sadiku memperkenalkan ya, sehingga kalaupun sistemnya kompleks kita tetap punya alat ya untuk melakukan analisis gitu ya. Nah lalu dia eh, tentuin ini ya, dia perkenalkan matematikanya. Tapi seperti biasa di sini ada kotak kesimpulannya ya. Alexander Sadiku bilang state variable adalah properti fisik yang mengkarakterisasi state dari satu sistem. Ya, jadi ada sistem terus ada state-nya. State-nya adalah kondisi sistemnya ya. Eh, Sebenarnya yang terjadi kalau nanti kita lihat persamaannya adalah ada bagian jeroan sinyal di dalam sistem yang bukan input sama output ya, yang kita hubungkan dengan persamaan diferensialnya terhadap input dan terhadap output ya. Jadi kita tuh bisa lihat kondisi sistemnya dengan kata lain ya. eh, Terlepas dari bagaimana sistem itu sampai kepada state tersebut ya. Yang penting, jadi kalau persamaan diferensial kan tergantung kondisi awal ya. Kondisi awalnya ada tegangan atau ada arus ada di mana gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan persamaan diferensial ya, itu kayak eh, orang naik sepeda lalu kalaupun nggak digoes ya, dia bisa aja sepedanya punya kecepatan awal, punya perlambatan atau percepatan awal begitu mulai sistemnya diperhatikan gitu ya. Tapi itu dari mana ya kita nggak peduli, pokoknya state-nya sekarang ada di situ ya, entah dia tadi lewatin tanjakan ya atau ada turunan gitu ya. Tapi pas mulai kayuh di situ ada kondisi awalnya, ada kecepatan awal, ada posisi awal, ada percepatan awal, terus mulai dikasih input. Nah, mulai dikasih input persamaan diferensialnya bereaksi lagi ya, tapi dengan kondisi mulai dari state tertentu ya, ada kondisi awal tertentu. Nah, state variable itu jadi bisa memodelkan hal-hal semacam itu tuh ya. Nah, sebenarnya rumus ujungnya ya cukup sederhana, cuman ada dua baris ya. Jadi ada X ini kan input ya, tapi X turunan X apa? Ini kalau ditulisnya X terus ada titik di atas maksudnya dx per dt ya. Tapi karena ditulisnya tebal berarti ini matriks gitu ya. Jadi X turunan ini sebenarnya ini ya, XT turunan itu maksudnya dx1 per dt, dx2 per dt, dx3 per dt sampai dxn per dt ya. Karena dia bisa multi input
multi output begitu ya. Eh, ini adalah X ini di dalam model ini adalah state-nya. Ya, jadi ada X tertentu, terus kita lihat turunan X-nya yang dihubungkan sama X ini dengan matriks A gitu ya. Jadi state-nya ini berpindah ke turunannya pakai matriks A. Lalu Z ini adalah inputnya ya. Inputnya juga inputnya bisa multiple ya, Z1, Z2, Z3 sampai Zm. Ini dihubungkan dengan apa? Matriks B ya. Lalu X turunan ya, dx per dt sama dengan ax tambah bz gitu ya. Nah ini di awal masih diperkenalkannya di time domain ya, jadi fungsi t. Nah lalu outputnya apa? Y adalah ini matriks lagi ya, c dikali x tambah d kali z begitu. Jadi di sini ada z ya, ada input dari z, lalu ada state-nya, kita bisa menghitung outputnya. Lalu dari state ini x sama z input ini kita bisa menghitung eh, turunan pertamanya ya. Nah, dan dengan apa state variable yang semacam ini kita bisa pada setiap waktu melihat pergerakan dari sistem kita ini, terus bisa menghitung outputnya juga. Dan kalau kita butuh semacam transfer function, kita tinggal menghitung y bagi z-nya seperti apa ya, karena inputnya z, outputnya y. Cuma ada state di tengah ini nih yang kita amati kondisinya, state ini dan juga state turunannya terhadap waktu gitu ya. Jadi sesederhana itu aja sih persamaannya sebenarnya. Cuman Bapak Ibu membiasakan diri dengan ini ya, bentukan yang seperti ini gitu ya. Karena bentukannya ini agak standar gitu ya. Nah, lalu Alexander Sadiku masuk ke frekuensi domainnya ya. Begitu di frekuensi domain, seperti biasa ya, kalau itu turunan terhadap waktu, kita muncul faktor S-nya di sini ya. Jadi S dikali XX sama dengan A dikali XS tambah B dikali ZS gitu ya. Jadi ini di frekuensi domain seperti itu ya. Sehingga kalau kita atur-atur XS-nya ini kita jadikan satu ya, kita dapat bentuk yang seperti ini. Lalu kita bisa eh, atur lagi supaya kita bisa tulis XS-nya saja karena udah dikumpulkan jadi satu ya, sama dengan ada bentuk yang seperti ini ya, S dikali matriks identitas minus A karena yang tebal-tebal ini semua matriks ya sebenarnya ya, di inverse dikali B kali Z kali apa fungsi S gitu ya. Nah, lalu Y-nya bisa kita susun juga ya sebagai CX ditambah DZ. Sehingga kalau kita mau hitung Y dibagi Z, ya ini Y dibagi Z, sedangkan Z-nya sekian X gitu ya. Maka kita bisa dapat bentuk yang seperti ini ya. Karena XS-nya di sini kita bisa nyatakan dalam dalam apa input begitu ya. Jadi ini C dikali S matriks identitas minus A di inverse dikali B ya. Karena kan ZS-nya dibagi ZS hilang ditambah D ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung nih transfer function-nya dari state variable itu ya kalau kita butuhkan gitu ya. Transfer function adalah yang seperti ini. Nah, kita lihat contoh soal ya. Jadi ini sebenarnya nanti di kuliah lain, kuliah sinyal sistem, diperkenalkan lagi ya state variable itu di kadang-kadang di kuliah kontrol juga dipakai ya. Nah, di di buku Alexander Sadiku ini karena biasanya apa kelas rangkaian listrik itu merupakan hal pertama yang engineer teknik elektro itu pelajari gitu ya. Jadi dia memperkenalkannya cukup ini ya, tanpa basa-basi gitu ya, straightforward aja. Pokoknya state variable bentuk matematikanya gini. Gunanya apa? Gunanya supaya bisa menghitung apa sistem yang lebih kompleks yang punya beberapa input, beberapa output karena bentuknya matriks ya. Jadi bisa matriks itu punya komponen Z1, Z2, Z3, Z seterusnya ya. Terus ada Y sebagai outputnya ya, Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Terus ada state-nya, ada X itu dan ada
X titik ya, X turunan gitu ya. Udah dia kenal perkenalkan bentuknya aja, udah kayak gitu aja, udah kenalan gitu ya. Nah, terus dia kasih contoh soal ya. Nah, contoh soalnya juga masih yang cukup simpel ya. Eh, Contoh soal untuk kenalan juga ya. Jadi kalau ada sistem kayak gini ya, ada L, ada R, ada C. Lalu apa? Ditanya suruh turunin state variabelnya ya. Jadi ini cukup sederhana persamaannya. Lalu yang dilakukan oleh Alexander Sadiko adalah dia mencontohkan menurunkan di time domain aja ya, supaya kelihatan apa persamaan diferensialnya ya. Dan ini persamaan-persamaan yang biasa ya. V di induktor ini LDI/dt, di kapasitor ini ada I sama dengan CdV per dt gitu ya, sehingga eh, terus kita bisa dapatkan persamaan arus ya, I sama dengan IX yang turun ke bawah tambah IC ya. Ini adalah eh, sehingga apa, IC ini kan CdV per dt ya. Sehingga IC-nya CdV per dt sama dengan I dikurangin IX. Sementara IX ini adalah V bagi R ya. Tegangannya, tegangan dibagi R dapat arus IX ini gitu ya. Sehingga kalau disusun-susun nanti dapat persamaan dV per dt ini ya. V titik ya. V turunan pertama dV per dt sama dengan minus ini eh seper RC kali V ya, ini minus dari yang sebelah sini ya, ditambah I bagi C ya karena C-nya pindah ke bawah. Nah, targetnya si Alexander Sadiko adalah dia pingin supaya dapat bentuk eh turunan ini ya, V titik terhadap V gitu ya, karena dengan demikian nanti dia bisa membentuk matriksnya nih, V titik terhadap V. Terus I titik terhadap I ya, karena ini berarti yang dilihat sebagai state di dalam rangkaian listrik ini adalah V sama I-nya. Lalu V sama I-nya ini dikali matriks tertentu ini akan jadi V titik dan I titik gitu ya. Maksudnya turunan terhadap waktu gitu ya. Nah, terus dia udah dapat V titik terhadap V ya. Jadi dia dapat matriks atasnya ini nih. Ya, yang kalau kita lihat adalah ini minus seper RC tambah seper C ya, seper C dikali I ya, jadi minus seper RC dikali V tambah seper C dikali I ya. Ini kan perkalian matriks, kita lihat bagian yang kiri ini dikali bagian atas, terus bagian yang kanan ini kali yang bawah ya, perkalian matriks biasa sih ya. Nah, lalu dia butuh eh I titiknya ya. I titiknya dia dia pakai apa, persamaan loop tegangan ya. Sorry, ini dia lihat bahwa di bagian R ini sama di bagian C ini tegangannya harusnya sama ya. Jadi VS sama dengan VS ya. Kalau kita lihat ini VS adalah VL ini ya tambah eh, VC ya. Karena VC sama dengan VR ya. Jadi VS sama dengan VL tambah V ya. V ini adalah yang di R dan di C ini sama ya. Sedangkan VL itu adalah ini ya, LDI per dt. Ya, jadi di sini kita dapat I titiknya nih. Ya, karena kita ada induktor pasti kita punya I titik, karena kita ada kapasitor pasti kita punya V titik. Ya, tinggal yang dia lakukan adalah nyusun-nyusun persamaannya supaya bisa disusun jadi matriks itu sih. Ya. Nah, ini karena VL-nya LDI per dt ini bisa disusun ulang sama dengan minus V tambah VS. Ya, lalu dirubah supaya jadi I titik ya. Jadi DI per DT aja sama dengan minus V per L tambah VS per L gitu ya. Sehingga kita bisa susun di matriks ini ya. I titik sama dengan ini minus V dibagi L tambah. Nah, tambah ini VS ini ya. VS yang sebelah sini ini konstanta nih. Karena ini kan sumber tegangan ya, konstan gitu aja. Nggak bergerak ya. Yang bergerak itu kan induktor sama kapasitornya yang bergerak dengan persamaan diferensial ya. Jadi konstanta itu ditaruhnya dikalikan dengan ini ya, dengan B ini. Dan ini kan sebenarnya bagian dari apa, inputnya ya, Z itu ya.
Jadi apa? Di bagian ini ada VS, lalu matriks B-nya kita lihat kalau yang persamaan atas nggak ada VS-nya ya. Persamaannya atas ini nggak ada VS, tapi persamaan yang bawahnya ada VS-nya dan VS-nya adalah dikali 1/L ya. Jadi kalau kita lihat ini I titik sama dengan minus V dibagi L ya karena ini dikali yang atas tambah I-nya nggak ada ya 0 kali I ditambah VS bagi L ya ini kan ditambah VS bagi L. Jadi dengan demikian kita dapat matriksnya. Lalu kalau kita mau susun IX-nya ya dan IX adalah bagiannya ini ya arus di outputnya ya. IX-nya adalah 1/R dikali V ya karena kan tegangan ini V dibagi R dapatnya IX ya. Nah sehingga dengan demikian kita dapat matriks A-nya ini, matriks B-nya ini, terus matriks C-nya ini gitu ya. Nah terus kita tinggal masuk-masukin deh. Kalau kita mau cari transfer functionnya ya, kan dia tanyanya tadi adalah temukan transfer functionnya ya dan transfer functionnya di frekuensi domain ya. Jadi dia tinggal masukin angka-angkanya ya. Terus apa? Dia masukin ke persamaan transfer function ini ya yang tadi udah diturunin ini ya HS sama dengan ada matriksnya ya C dikali S kali matriks identitas minus A di inverse dikali matriks B gitu ya. Dan matriks-matriksnya kan tadi udah ditemukan, dimasukin angkanya ya, komponennya itu tadi sehingga dia berbentuk semacam ini ya A-nya B-nya 0 sama 2 C-nya 1 sama 0 terus bisa dimasukin ya ke SI minus A. SI minus A-nya, SI-nya ini matriks identitas, ada S-nya ya, minus A, ini dapatnya ini. Terus SI minus A di inverse ya, adalah ininya dibalik, lokasinya ini kayak menginverse matriks 2 kali 2 biasa sih, yang Bapak Ibu udah belajar juga di aljabar linear ya. Ininya dibalik, yang diagonal yang satunya tandanya berubah ya. Terus dibagi bagian bawahnya determinan ya. Determinan berarti diagonal utama dikaliin kurang diagonal satunya dikurangin gitu ya. Jadi S kuadrat tambah 4S ini ya ditambah 8 ya. Nah, lalu ini dihitung ya karena ini kan SI minus A inverse doang ya. Lalu SI minus A inverse-nya dikali C, C-nya ditambahin di depan, dikalikan, di belakangnya dikali B. Sehingga kalau kita bereskan dan kita lakukan perkalian matriksnya nanti kita dapat transfer function yang ini gitu ya. Nah, jadi itu ya soal contoh yang apa diperkenalkan oleh Alexander Sadiku bahwa kita kalau ada rangkaian listrik kita basically kalau mau tahu state variabelnya kita susun-susun persamaan diferensialnya itu ya karena bentuknya state variable itu masih ada apa x titik ya dan X-nya itu bentuknya matriks ya, biasanya tegangan sama arus karena kalau kapasitor kan yang diturunkan itu tegangannya ya dV per dt, kalau arus itu arusnya ya LDI per dt. Jadi bentukan matriksnya di dalam rangkaian contoh kita itu tadi adalah eh, X-nya adalah ada V, ada I, lalu kita hitung dikalikan matriks A menjadi V titik dan I titik gitu. Terus yang kita cari adalah persamaannya di mana ada V titik sama I titiknya itu sama dengan V dan I apa gitu ya. Lalu kebetulan inputnya adalah VS gitu ya. Terus kita susun-susun supaya kita bisa dapat persamaan state variabelnya. Habis itu kalau mau tahu transfer functionnya kita transform ke frekuensi domain ya. Kita bentuk pakai persamaan Laplace-nya. Terus lalu kita hitung aja matriksnya itu ya berdasarkan persamaan transfer function yang udah diturunkan, kita kerjain aja, kita kaliin matriksnya, nanti kita dapat bentuk transfer function yang kita tadi udah cukup familiar ya sebagai polinomial ini ya. eh, yang udah kelihatan jinak ya. Mungkin kalau lihat state variabelnya panik ya karena bentuknya matriks-matriks kayak gini. Tapi yang diincar adalah A, B, C-nya. eh Kebetulan D-nya harusnya ada sih kalau Bapak Ibu
lihat persamaan aslinya ya. Sebenarnya ada A, B, C, D ya. Karena apa? Persamaannya kan seperti ini ya. X titik sama dengan AX tambah BZ, lalu Y sama dengan CX tambah DZ ya. Tapi tadi bagian D-nya nol ya. Jadi cuma ada AX BZ, terus Y-nya sama dengan CX gitu ya. Jadi lebih lebih simpel. Cuman kalau dilihat persamaan diferensial kadang agak panik gitu ya. Terus matriksnya kayak gini ya. Ada A, B, C. Lalu hitung transfer functionnya tinggal hitung fungsi-fungsi ini ya. Supaya menghasilkan bentukan HS-nya. Terus nanti kita dapat bentuk yang udah jinak lagi ya di domain Laplace gitu. Ya. Nah jadi sebenarnya sih state variable itu agak agak bikin shock ya kalau di awal lihat bentukannya. Tapi artinya gini, kita jadi punya alat, kalaupun sistem kita input outputnya banyak, kita bisa susun baik-baik state variabelnya, terus dengan apa aljabar linear yang operasi-operasi matriks itu ya, dan Laplace transform kita tuh cukup bisa memanage ya kalau kita perlu menghitung sistem yang cukup rumit, punya input output banyak, bahkan juga masih bisa ditransform Laplace ya, sehingga bisa menghasilkan apa transfer functionnya gitu ya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu bisa dikasih rangkaian listrik yang cukup besar, ada multiple input, multiple output. Yang penting Bapak Ibu bisa tulis rangkaian state variabelnya. Terus nanti kalau diturun-turunin Bapak Ibu dapat transfer functionnya, dan berbekal transfer function itu bisa menghitung hal-hal lain ya yang dibutuhkan, misalnya soal kestabilan dan seterusnya ya, yang kalau di apa ditelusuri pakai rangkaian listrik yang cuma bentuknya persamaan diferensial nanti agak agak repot begitu ya. Begitu keluar transfer fungsinya di Laplace domain, apa hidup jadi lebih lebih nyaman begitu ya. Nah sejauh itu dulu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Tinggal ada dua materi sedikit di belakang ya. Mungkin saya bahas aja juga supaya ada apa rekaman diskusinya, supaya Bapak Ibu kalau baca Alexander Sadiku lagi nanti kalau nggak paham bisa denger recordingnya terus oh itu maksudnya gitu ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak atau komentar Bapak Ibu? Belum Pak, masih aman Pak. Masih aman ya? Atau kalaupun nggak paham bilang aman dulu aja. Terdengar Iya, lagi recordingnya ya. iya Pak. Harus diulang soalnya Pak kalau yang ini Pak. Iya, jadi cara yang lain adalah kalau Bapak Ibu mau bisa ada pertanyaannya, baca dulu, terus kan langsung nggak paham gitu biasanya ya. Jadi sebelum pertemuan baca dulu aja yang cepet gitu, 15 menit ke, 10 menit ke gitu ya. Terus lihat pertanyaan-pertanyaan yang saya pasang di Learn itu ya, itu atau lihat summary-nya yang ada di buku Alexander Sadiku bahwa itu yang harus dikuasai dari chapter ini. Terus kan Bapak Ibu nggak paham, tapi udah ada bekal nggak pahamnya di mana, terus dengar penjelasan saya tetap nggak paham, terus jadi bisa nanya gitu ya. Mungkin lain kali kalau kalau nafsu bisa bisa coba seperti itu sih. Ya. Nah kita coba lanjut ya. Ini di 16.6 ada diskusi soal network stability. Ini nanti juga belajar lagi di kuliah lain sih ya. Tapi Alexander Sadiku mau supaya cepat berkenalan ya dengan sangat singkat di satu subbab aja. Bapak Ibu dikasih tahu ya gimana caranya berpikir tentang konsep satu sistem itu stabil atau nggak stabil ya. Nah ini penjelasan dia juga cukup sederhana ya, nggak terlalu formal ya. Dia cuma bilang bahwa satu rangkaian itu stabil kalau eh, impulse response-nya ya HT itu bounded ya. Bounded itu maksudnya adalah dia bilang kalau T-nya mendekati tahingga, HT-nya ini konvergen ke nilai tertentu. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya kalau HT itu adalah persamaan matematika, lalu persamaan matematika katakanlah secara sederhana E pangkat T. Nah, E pangkat T itu mematikan karena kalau T-nya mendekati tahingga, E pangkat T jadi tahingga. Gitu ya, kalau ada sistem yang semacam itu, maka sistem itu nggak stabil. Ya karena kalau kita nyalain terus sampai T tahingga, dia meledak. Gitu ya, nah itu sistem yang nggak stabil ya. Eh, jadi secara sederhana
si Alexander Sadiku cuman bilang gitu doang tuh. Nanti kalau di kuliah sinyal sistem mungkin ada definisi yang lebih formal ya soal soal kestabilan. Tapi pokoknya ini dia cuman bilang kalau T mendekati tahingga sistemnya jangan sampai meledak. Kalau mau ditulis matematika ya HT eh, nilai absolutnya kalau kita limit T-nya mendekati tahingga ini terbatas ya. Istilahnya bounded atau finite gitu ya, terbatas, jangan meledak gitu ya. Nah, lalu supaya sistem itu seperti ini ya, stabil, nggak meledak ya, itu transfer functionnya kayak apa kelakuannya gitu ya. Nah ini si Alexander Sadiku juga dengan cepat memperkenalkan ya bahwa transfer function kita kan bentuknya kayak gini nih, ada pembilang, terus ada penyebut, terus penyebutnya bisa aja ordernya kalau sistem kita kompleks ya bisa order tinggi ya. S-nya nggak cuma pangkat 2, bisa pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya gitu ya. Karena kan sistem yang kompleks juga tetap ada ya. Nah, syarat pertama supaya bisa stabil ya adalah orde pembilangnya ini mesti lebih kecil daripada orde penyebutnya, dia bilang. Kenapa kalau orde pembilangnya lebih besar kan berarti kita bisa bagi bagian atas dengan bawah terus jadi ada sisanya ya. Sisanya ini eh, resnya ini RS bagi DS. Tapi yang di depan ini yang apa hasil pembagiannya ini nggak stabil nih gitu ya. Sehingga kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ini nggak memenuhi syarat stabilitas. Tapi kalaupun pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, ordernya ya harus lihat lagi. Apa yang mesti dilihat? Yang harus dilihat adalah akar persamaan karakteristiknya ini nih. Jadi kalau di bawah ada polinomial ya, akarnya ada di sebelah mana ya dari bidang S kita ya. Dan ini si Alexander Sadiku gambar bidang S-nya ya, sumbu realnya ini sigma, kan ini kan Laplace transform sama dengan sigma tambah J omega ya, yang apa eh, sumbu imajinernya ini J omega. Lalu akar persamaan ininya harus bagian realnya ini ya, sigmanya ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena kan kita bentuknya tuh E pangkat sesuatu konstanta. Kalau akarnya ini positif ya, E pangkat sesuatu yang positif T, nanti apa? T-nya membesar, dia tambah besar juga, meledak sistemnya. Kalau apa? Polnya ini positif. Tapi kalau polnya negatif, E pangkat minus konstanta T ya, itu fungsinya makin lama makin kecil ya karena kan E pangkat minus T berarti T-nya makin besar itu kan seper E pangkat T ya, seper E-nya kalau T-nya makin besar sepernya makin kecil gitu ya sehingga sistemnya jinak, sistemnya nggak meledak. Jadi syaratnya supaya apa sistem kita stabil adalah kalau akar-akar ya pol dari transfer functionnya letaknya ada di sebelah kiri dari bidang S atau dengan kata lain negatif gitu ya. Nah, terus dia kasih catatan juga nih bahwa satu sistem kalau sistem itu pasif aja ya cuma ada RL gitu aja misalnya RLC gitu ya. Misalnya rangkaian yang seperti ini terus dia turunkan ya transfer functionnya. Lalu dia di bagian bawah ini kan kelihatan ya ada persamaan polinomial ini dia cari akarnya karena akarnya itu yang bikin sistem itu stabil atau enggak ya. Terus dia pakai persamaan ABC gini keluar akarnya ya. Nah argumen dia adalah kalau R, L sama C-nya ini lebih besar nol ya. Artinya kan komponen-komponen kita itu ada harganya ya. Komponennya nggak bisa negatif harganya gitu ya. Nah kalau R, L, C-nya lebih besar dari nol ya. Maka ini polnya ini selalu negatif nih. Ya karena kan ini tandanya positif semua ya. Berarti kan nanti S plus apa dikali S plus apa sehingga akarnya itu S sama dengan minus apa gitu ya. Jadi kalau negatif tuh aman. Sistemnya ini ya menjadi bentuk yang apa akarnya negatif dia selalu stabil. Tapi kalau R-nya nol ya kalau R ini nol ya. Kalau R nol berarti alfanya nol gitu ya. Maka tiba-tiba bentuk transfer function kita jadi bentuk yang kayak gini nih. S kuadrat tambah omega nol kuadrat ya. Ini tuh bentukan sin itu tadi ya kalau kita lihat di tabel Laplace-nya ini. Ya karena kan ada bentuk ini ya S kuadrat tambah omega
kuadrat ini bentuknya sin omega T. Nah, sin itu osilasi ya. Dengan kata lain dia dia sebenarnya nggak stabil sih. Ya, jadi ini ada kalau kita breakdown yang ini ya, ini ada S minus J omega nol. Ini kan akarnya S plus J omega nol ya. Jadi memang sih bagian realnya nol ya. Ini bagian imajinernya doang ya. Tapi ini karena osilasi ini ada di batas ketidakstabilan sebenarnya. Nih, tapi kan ini kalau R-nya nol. Cuman kan R nggak pernah nol ya kata kata Alexander Sadiku ya. Karena biarpun cuma dikasih kawat gitu aja itu tetap ada resistansinya ya. Jadi sebenarnya kalau rangkaian listrik yang kayak gini aman ya. Nah, tapi dia kasih contoh nih, example 1613 ya, di mana ada sumber sumber tegangan yang semacam ini ya. Ini sumber sumber tegangan tapi berdasarkan arus ya, arus I1 dikali konstanta K, ini jadi tegangan yang ada di sebelah kanan sini ya. Lalu pertanyaan dia adalah eh, di contoh soal yang ini tentukan harga K supaya rangkaian ini stabil. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa rangkaian ini sebenarnya menyimpan potensi ketidakstabilan karena ya kalau I1 tambah besar, tegangan di sini juga K tambah I1 ini tambah besar ya. Terus balik ke sini terus bikin I1-nya tambah besar, lalu tegangannya ini dikali K lagi tambah besar lagi ya. Terus kalau tambah besar terus ya nanti rangkaian ini meledak gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kenapa satu sistem itu nggak stabil karena ada feedback ya, saling keterkaitan. Sesuatu itu dikuatkan, terus yang dikuatkan ini menguatkan yang lain lagi gitu ya, terus muter-muter terus feedbacknya positif gitu ya. Makin lama makin besar, terus lama-lama meledak gitu. Ya jadi dari rangkaian listrik sederhana itu kelihatan juga ya kenapa sistem bisa jadi nggak stabil sebenarnya ya. Nah, tapi dia suruh ngitung berapa K-nya supaya ini masih tetap stabil ya. Jadi ini dipakai analisis loop ya, ngitung tegangannya VI sama dengan ini R tambah 1 SC yang ini dikali I1 dikurangin I2 minus dikali 1 SC. Terus yang sebelah sini loopnya dihitung lagi ya. Lalu habis itu disamakan, lalu dibuat apa matriksnya ya VI sebagai fungsi dari I1 dan I2 ya, ada perkalian matriksnya, terus dihitung determinannya ya, determinan dari matriks ini karena determinan dari matriks ini kan adalah yang di bagian bawah tuh dari persamaan transfer functionnya ya. Jadi ini di bypass, terus Bapak Ibu diharapkan udah tahu aja lah kalau ngitung determinan dari state variable ini gitu ya. Itu dapatnya persamaan karakteristik yang ada di bawah itu gitu ya. Nah, lalu persamaan karakteristiknya ini disederhanakan, itu kelihatan ya bahwa polnya tuh cuman ada satu ya, polnya ini kalau dihitung kapan dia jadi nol ya, polnya adalah ini ya pada saat eh, K minus 2R dibagi R kuadrat C gitu ya. Nah, masalahnya polnya ini harus negatif. Ya, jadi supaya negatif K minus 2R ini harus lebih kecil dari nol sehingga K-nya harus lebih kecil dari 2R gitu ya. Selama K-nya lebih kecil dari 2R ya, R adalah yang ini, maka rangkaiannya stabil gitu ya. Jadi bisa ada analisis kestabilan sederhana gitu ya yang pakai rangkaian listriknya dihitung khusus bagian determinannya aja dari state variabelnya karena itu adalah akar karakteristiknya. Terus tinggal diincer supaya polnya negatif. Kalau polnya positif nanti eh, persamaan waktunya E pangkat sesuatu yang positif T nanti jadi tak hingga ya, jadi meledak begitu. Ya. Nah, di bagian belakang ada satu bagian kecil lagi ya soal ini ya, soal network sintesis. Saya bahas singkat aja ya. Tapi ini mungkin lebih ke arah supaya Bapak Ibu tahu aja bisa ada problem semacam ini gitu ya. Nah, network sintesis ini adalah bagaimana kita menghasilkan rangkaian listrik fisik
yang memberikan transfer function tertentu. Jadi misalnya kita bilang kita mau rangkaian listrik kita transfer functionnya ini persamaan. Terus buat rangkaiannya, komponennya seperti apa nilainya gitu ya. Nah itu tuh bukan problem yang cukup mudah ya karena untuk satu jawaban transfer function rangkaian listriknya bisa banyak ya yang menghasilkan transfer function yang kayak gitu ya. Jadi biasanya mecahin problemnya adalah ada asumsi-asumsi tertentu ya. Nah ini ada satu example ya, tapi bahwa hal itu bisa dilakukan ya, ya bisa ya. Jadi tinggal ditebak aja saya transfer functionnya mau begitu, berarti ada rangkaiannya mungkin seperti ini gitu ya. Jadi misalnya ya ini example 16-15, ada transfer function kayak gini. Terus ditanya coba hasilkan rangkaian yang transfer functionnya ini. Kalau kita lihat rangkaiannya aja ya, ini rangkaian order 2 berarti paling nggak kita harus punya komponen yang ada induktor sama ada kapasitornya gitu ya. Karena kalau kalau cuman ada induktor doang atau kapasitor doang dia order satu ya, nggak bisa menghasilkan yang kayak gini. Tapi terus kalau kita udah pasang ya bisa bisa banyak ya rangkaiannya menghasilkan transfer function kayak gini. Sehingga si Alexander Sadiku bilang supaya problemnya masih manageable karena jawabannya bisa banyak, dia kasihlah rangkaiannya kayak gini gitu ya. Lalu supaya transfer functionnya ini apa bisa apa bisa juga diselesaikan, maka ada asumsi juga lah bahwa R-nya 5 atau R-nya 1 gitu ya. Karena kan mungkin pas kita cari komponennya itu ada batasnya juga kali nilainya. Atau cari di lab gitu ya. Yang ada apa? Oh R-nya adanya 5 sama 1 gitu. Yang lain L L sama C-nya bebas boleh pilih gitu misalnya ya. Nah jadi dia dia hitung ya persamaan ininya eh, arusnya. Lalu dia selesaikan sehingga dia dapat persamaan ini transfer functionnya V output bagi V input bentuknya kayak gitu ya. Nah, lalu apa? Dari persamaannya semacam ini dia bisa dapat berbagai kemungkinan ya. Karena kan ini kan apa? Udah bentuknya transfer function padahal transfer function yang diincar kan ini ya, soalnya 10 dibagi x kuadrat tambah 3s tambah 10. Berarti kan kalau kita lihat rangkaiannya terus seper RC misalnya yang di tengah ini, kan ini kita tahu hasilnya maunya 3. Sedangkan seper LC kita hasilnya maunya 10 gitu ya. Jadi kita dapat angka-angka ini nih LC maunya seper, seper 10 0,1 ya. Terus RC maunya sepertiga ya. Nah tapi ini pun beberapa persamaan ini ya nilainya masih banyak yang bisa memenuhi gitu ya. Jadi kalau dikasih batasan misalnya R-nya harus 5 atau R-nya harus 1, nah baru kita bisa hitung nih C-nya, oh C-nya jadi sekian. Karena kalau R-nya ditentukan C-nya bisa kita hitung. Ya, lalu kalau apa C-nya udah tertentu, L-nya juga kita bisa hitung gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa ya memecahkan rangkaian listriknya ya menghasilkan transfer function itu begitu ya. Tapi Pak Ibu bisa membayangkan ya. Jadi kalau kita punya problem network sintesis ya, kita yang diminta adalah membuat rangkaian listrik supaya transfer fungsinya tertentu, terus jawabannya banyak, maka yang saya lakukan adalah tebak-tebak ya, lihat persamaan transfer fungsinya, oh itu order berapa, berarti saya harus punya komponen berapa banyak ya LC-nya, terus saya buat rangkaiannya aja, saya tebak gitu ya, terus habis itu kalau RLC-nya ini apa kita turunin persamaannya terus ternyata masih banyak sekali apa angka yang bisa masuk ke situ dan memenuhi, kita asumsikan lagi aja R-nya berapa gitu ya, terus LC-nya nanti kita bisa hitung ya. Jadi kalaupun kita nggak bisa secara analitis ya, maksudnya jawabannya cuma satu gitu ya, kita sebagai engineer bisa banyak akal ya, kita bisa tebak-tebak dan menghasilkan jawaban juga dan jawaban itu bisa benar gitu ya. Jadi bisa dicek balik ya setelah komponen-komponen RLC-nya itu kita kasih harganya, kita bisa cek balik, hitung lagi transfer functionnya gitu ya, apa benar begitu ya. Kalau salah ya kita ulangi lagi tebak-tebakannya itu sampai sampai benar gitu. Ya. Jadi dengan apa tools-tools dan apa skill yang cukup sederhana, Laplace transform, state variable atau apa, kita bisa melakukan network synthesis itu ya, walaupun jawabannya bisa banyak, tapi kita bisa tebak-tebak. Ya. Nah, waktu kita habis ya, sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Ada komentar?
Kalau nggak ada, saya ingatkan sekali lagi ya dari chapter 16 ini pasti ada dua soal yang muncul ya. Lalu dua soal yang lain ya. Nanti muncul dari chapter-chapter berikutnya ya buat UAS. Jadi wajib nih belajar chapter yang ini ya supaya paling nggak separuh dari UAS itu Bapak Ibu bisa pecahkan ya. Dan latihan-latihan juga lah menghitung-hitung sekali-sekali ya. Kalau lagi ada waktu ini aja ya. Tunjuk aja satu problem di bukunya itu ya. Terus coba selesain ya. Bisa atau enggak gitu. Ya. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Pak.